Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Malam selalu punya rahasia, terutama di jalan tol. Hamparan aspal lurus tanpa ujung, kanan kirinya gelap gulita, hanya sesekali dihiasi lampu yang redup. Bagi sebagian orang, tol hanyalah jalur cepat menuju tujuan. Tapi bagi mereka yang sering menyusuri jalannya di tengah malam, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Banyak kisah beredar dari mulut ke mulut. Sopir truk yang tiba-tiba mendengar tangisan perempuan padahal kabin kosong, pengemudi travel yang mesinnya mendadak mati tepat di titik yang sama, hingga penampakan gaun putih panjang berdiri di pinggir jalan, menunduk dengan rambut terurai. Kebanyakan memilih menganggap itu sekadar cerita horor untuk menakuti sopir baru. Tapi ada pula yang percaya bahwa jalan tol menyimpan arwah-arwah yang tak pernah sampai ke tujuan. Di antara semua kisah, ada satu legenda yang paling terkenal, sosok pengantin gaib di ruas tol Jawa Tengah. Konon, dia akan muncul sekitar pukul 2 dini hari, berdiri di bahu jalan dengan gaun pengantin putih, lengkap dengan hiasan kepala kecil di rambutnya. Kadang hanya melambai seolah minta tumpangan, kadang muncul tiba-tiba di kursi belakang mobil. Dan bagi yang tak sengaja membawanya masuk, hidup mereka tak pernah kembali sama. Inilah yang dialami Pak Dimas, seorang sopir travel malam yang sudah lebih dari 15 tahun menempuh rute Surabaya, Jakarta. Ia bukan orang yang gampang percaya pada mitos. Sudah ratusan kali melewati jalan gelap sendirian tanpa masalah. Tapi sejak malam itu di tahun 2016, hidupnya berubah. Awalnya hanya sekilas bayangan putih di pinggir tol, lalu suara tangisan samar di spion tengah, hingga akhirnya sosok pengantin itu benar-benar ikut masuk ke dalam mobilnya. Diam, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajah. Pak Dimas mengira kejadian itu akan berakhir di jalan tol. Ia salah. Justru setelah pertemuan itu, teror sesungguhnya baru dimulai. Wangi melati menghantui rumahnya. Jendela diketuk tengah malam. Bahkan tetangganya pun mengaku melihat bayangan gaun putih di spion motor mereka. Yang lebih mengerikan lagi, gangguan itu ternyata punya akar jauh di masa lalu. Bukan sekadar hantu penunggu jalan, tapi arwah seorang pengantin yang mati tragis karena dikhianati oleh janji di hari pernikahannya. Dan tanpa pernah dia sadari, Pak Dimas telah terseret dalam janji itu. Jam menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Jalan tol membentang lurus tanpa ujung. Sepi, hanya ditemani suara mesin yang berputar stabil. Pak Dimas duduk tegak di balik kemudi. Kedua matanya mulai berat karena kantuk. Penumpangnya malam itu hanya seorang gadis muda bernama Rani, duduk diam di kursi tengah. Wajahnya tertutup cahaya lampu dashboard yang redup. Di luar, lampu jalan mulai jarang. Kanan kiri hanya hutan gelap dan sawah terbuka yang hilang ditelan kabut tipis. Hawa malam menusuk, membuat kaca mobil berkabut meski AC dimatikan. Pak Dimas menghela napas panjang. Sepi banget malam ini, gumamnya, mencoba mengusir kantuk. Ia melirik sebentar ke spion tengah. Rani masih duduk tegak, tidak bicara apa-apa, hanya menatap lurus ke depan dengan wajah pucat. Tiba-tiba, di kejauhan, ada sesuatu di bahu jalan. Samar, putih, seperti kain panjang ditiup angin. Semakin dekat, bentuknya mulai jelas. Seorang wanita berdiri di pinggir tol. Gaun pengantin putih panjang menjuntai ke aspal. Hiasan kepala kecil berkilau samar diterpa lampu mobil. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kaku, tapi tangan kirinya terangkat, melambai pelan ke arah mobil. Pak Dimas spontan memperlambat laju kendaraan. Naluri sebagai manusia membuat hatinya terenyuh. Siapa yang berdiri sendirian tengah malam begini? Apa butuh bantuan? Namun sebelum sempat benar-benar menginjak rem, suara panik Rani memecah keheningan. "Pak, jangan berhenti. Tolong, jalan terus." Nada suaranya putus asa. Bahkan tubuhnya maju ke arah bangku sopir.
Pak Dimas tercekat. Ia menoleh sekilas pada Rani, lalu kembali ke depan. Wanita itu masih berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, matanya kosong. Detik itu juga, bulu kuduk Pak Dimas berdiri. Dengan cepat ia menekan pedal gas, memacu mobil melewati sosok putih itu tanpa menoleh. Tapi baru beberapa meter berlalu, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dari spion tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kursi paling belakang, duduk sosok pengantin itu. Diam, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajah. Bayangin kamu lagi nyetir sendirian di jalan tol tengah malam. Sepi, gelap, cuma ada lampu mobil yang menerangi jalan. Tiba-tiba di kejauhan ada sosok wanita berdiri, pakai gaun pengantin, melambaikan tangan, seolah minta tumpangan. Kamu berhenti, atau jalan terus? Cerita ini berasal dari kisah seorang sopir travel malam lintas kota bernama Pak Dimas. Beliau sudah lebih dari 15 tahun menyetir malam hari, khususnya di jalur tol Jawa Tengah ke arah barat. Dari semua kejadian yang pernah dia alami di jalanan, ada satu malam yang katanya sampai sekarang masih teringat jelas, dan membuatnya tidak pernah lagi menyetir malam sendirian. Kejadiannya terjadi tahun 2015. Malam itu, Pak Dimas menerima order antar jemput penumpang dari Surabaya menuju Jakarta. Karena ada beberapa pembatalan, malam itu hanya ada satu penumpang, seorang wanita muda bernama Rani. Dia duduk di kursi tengah, diam dan sopan. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Jalan tol sepi, cuaca juga cerah. Namun, ketika mobil sudah memasuki ruas tol antara Ngawi dan Solo sekitar pukul 2 dini hari, suasana tiba-tiba berubah. Lampu jalan mulai jarang, kanan kiri gelap tanpa ada permukiman, dan hawa malam terasa dingin menusuk. Saat itulah, dari kejauhan, Pak Dimas melihat ada seseorang berdiri di pinggir tol. Awalnya samar, tapi semakin dekat, sosok itu terlihat jelas. Seorang wanita mengenakan gaun pengantin putih panjang, lengkap dengan hiasan kepala seperti mahkota kecil. Rambutnya panjang terurai, dan dia berdiri diam menghadap mobil yang melaju, sambil melambaikan tangan seolah minta tumpangan. Refleks, Pak Dimas memperlambat mobil, tapi belum sempat benar-benar berhenti, penumpangnya, si Rani, tiba-tiba berseru, "Pak, jangan berhenti, tolong, jalan terus." Nada suaranya panik, bahkan tubuhnya sedikit maju ke arah bangku sopir. Pak Dimas kaget, tapi dia turuti. Mobil langsung dia pacu lagi, melewati wanita itu tanpa menoleh. Tapi yang bikin merinding adalah, saat dia melirik ke spion tengah, Pak Dimas melihat sesuatu yang membuat dadanya seperti berhenti berdetak. Di bangku paling belakang, duduk wanita berbaju pengantin tadi. Diam, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pak Dimas langsung merem mendadak. Mobil hampir tergelincir ke bahu jalan, dan Rani menjerit ketakutan. Tapi saat mereka sama-sama menengok ke belakang, bangku kosong, gak ada siapa-siapa. Rani langsung menangis. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Itu dia, saya pernah lihat dia sebelumnya." Pak Dimas menatap Rani dengan heran. "Maksudnya, pernah lihat di mana?" Rani lalu menceritakan bahwa 2 bulan sebelumnya, kakaknya mengalami kejadian serupa. Saat itu kakaknya menyetir sendirian malam hari di jalur tol yang sama. Dia melihat wanita berbaju pengantin di pinggir jalan dan memutuskan berhenti karena merasa kasihan. Wanita itu masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang, tanpa bicara sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya diam. Tapi begitu mobil mendekati gerbang keluar tol, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kakaknya panik, dan sejak saat itu, mulai sakit-sakitan, sering bermimpi buruk, dan mendengar suara tangisan perempuan setiap malam. Sampai akhirnya, hanya 2 minggu setelah kejadian itu, kakaknya ditemukan meninggal sendirian di rumah karena serangan jantung. Yang membuat keluarganya makin merinding. Tetangga sekitar bersaksi, malam sebelum ditemukan meninggal, terdengar suara perempuan menangis dari dalam rumah, seperti suara orang yang kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Sejak kejadian itu, sosok wanita berbaju pengantin mulai sering terlihat di ruas tol tersebut.
Banyak sopir truk dan pengemudi travel yang melapor melihatnya. Ada yang melihat dia berdiri diam di pinggir jalan, ada juga yang merasa seperti ditumpangi, dan beberapa bahkan mengalami mogok misterius tepat di tempat dia muncul. Menurut cerita warga sekitar, dulu pernah terjadi kecelakaan tragis di area tol tersebut. Seorang wanita dikabarkan hendak menikah, namun ditinggal kabur oleh calon suaminya pada hari pernikahan. Karena tak terima, dia mengejar sang kekasih dengan menyewa mobil pribadi. Tapi mobil itu mengalami kecelakaan hebat di ruas tol yang sepi. Wanita itu meninggal di tempat, dan jasadnya baru ditemukan keesokan harinya, masih mengenakan gaun pengantin. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa arwah wanita itu belum tenang. Dia masih menunggu di tempat berakhir dia hidup, masih berharap bisa menemukan dan menyusul orang yang membuat hidupnya berakhir tragis. Malam itu, Pak Dimas tak lagi banyak bicara. Dia fokus menyetir, mempercepat laju mobil hingga mereka tiba di rest area besar menjelang subuh. Rani memutuskan untuk turun dan minta dijemput keluarganya. Sebelum pergi, dia berkata, "Pak, kalau suatu hari Bapak lihat dia lagi, jangan pernah berhenti. Karena kalau sampai dia ikut masuk mobil, katanya, dia gak akan pergi sebelum mendapatkan yang dia cari." Pak Dimas hanya mengangguk, masih syok. Dan sejak malam itu, dia tak pernah lagi mengambil perjalanan malam seorang diri. Bahkan ketika harus tetap menyetir malam, dia selalu membawa teman, memperbanyak doa, dan menghindari menatap spion terlalu lama. Katanya, kalau kamu lihat sosok wanita berbaju pengantin di jalan tol tengah malam, kamu harus tetap jalan, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi, dia sedang mencari tumpangan terakhirnya. Dan siapa tahu, mobil kamu yang dia pilih. Kalau kamu sendiri, berani nggak nyetir sendirian lewat tol tengah malam? Siang itu, selepas subuh menjelang terang, Pak Dimas memarkir mobil di rest area besar. Rani sudah dijemput keluarganya. Wajahnya masih pucat saat pamit. "Pak, kalau bisa jangan lihat spion terlalu lama," katanya pelan. Habis itu, hening tinggal menyisakan deru AC dan aroma kopi sachet dari warung sebelah. Pak Dimas duduk lama tanpa menyalakan mesin. Tangannya masih gemetar. Dia menatap kabin, kursi belakang yang barusan terasa diduduki. Kini terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu yang mengusik. Di karpet dekat rel jok paling belakang, tergeletak serpihan kecil berkilau. Pak Dimas memungutnya. Sebuah tusuk rambut tipis seperti dari perak. Ujungnya ada permata imitasi yang kusam. Bentuknya mirip aksesori pengantin. "Bukan milik penumpang," gumamnya. Rani duduk di tengah, dan tadi dia melihat jelas tangannya kosong. Tusuk rambut itu dingin luar biasa, seperti baru diambil dari kulkas. Pak Dimas spontan memasukkannya ke laci dashboard, menutup rapat-rapat. Begitu tutup laci mengatup, rasa dingin itu seperti bergerak, menyelinap dari jari-jarinya ke dada. Di musola rest area, Pak Dimas berwudu. Air keran mengalir deras, tapi entah kenapa terasa berat di telapak tangan, seakan ada sesuatu yang menempel, tak mau lepas. Selesai salat, dia keluar dan melihat seorang petugas kebersihan sedang menyapu halaman. "Pak," sapa Pak Dimas, "di ruas antara Ngawi Solo, sering ada kejadian, ya?" Petugas itu, bapak paruh baya berjaket hijau, mengangkat wajah. Pandangnya kosong sesaat, lalu ia menurunkan suara. "Banyak yang ngomong. Mereka nyebutnya pengantin kilometer sekian. Katanya, kalau sudah lihat sekali, biasanya, ya, ada buntutnya." Ia menatap ujung tol yang memudar di telan kabut pagi. "Dulu teman saya sopir truk lihat juga. Awalnya di pinggir, lama-lama masuk kabin. Pengantinnya diam, nunduk. Pas sampai gerbang, hilang. Seminggu setelah itu, di rumahnya ada suara nangis tiap malam. Istrinya yang cerita." Ia menyeringai pahit. "Saya kalau nyapu pagi-pagi suka nemu kelopak melati di spot tertentu. Padahal nggak ada orang hajatan di sini." Pak Dimas menelan ludah. "Kelopak, wangi melati," potong si petugas, menunjuk telinga sendiri. "Buat yang PK, wanginya duluan datang, baru sosoknya." Pagi merayap jadi siang.
Pak Dimas memutuskan meneruskan perjalanan, mengambil giliran sopir pengganti di sebuah pul dekat Pejagan untuk istirahat lalu balik arah. Tapi sepanjang mobil melaju, kepalanya selalu menoleh ke laci. Tusuk rambut itu seperti magnet. Bahkan saat mata terpejam sekilas, dalam benaknya melintas sosok gaun putih, rendah-rendahnya lusuh, dan tangan yang mengangkat pelan seolah meminta, "Bawa aku." Di Jakarta, Pak Dimas menurunkan mobil di garasi kantor. Dia berniat menyerahkan kunci dan pulang naik ojek. Namun ketika hendak menyalakan ponsel, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Rani, Pak, maaf ganggu. Boleh ketemu? Ada sesuatu yang harus saya kasih tahu. Kakak saya dulu juga nemu benda. Sejenis aksesori pengantin." Dahi Pak Dimas berkerut. "Kamu lagi di mana?" "Kebetulan saya nginep di rumah tante di Bekasi. Ada orang yang katanya bisa bantu. Namanya Mbah Seno. Dia minta lihat mobil Bapak. Katanya kalau ada yang tertinggal, harus dikembalikan ke tempatnya." Menjelang sore, mereka bertemu di sebuah rumah kecil di gang sempit belakang pasar. Seorang lelaki tua, kulit legam berkeriput, duduk bersila di atas tikar pandan. Tatapannya datar, tapi suaranya tegas. "Kalau jenengan lihat, berarti jenengan kebagian," ucapnya setelah mendengar cerita Pak Dimas. Dia yang berbaju putih sedang mencari jalan pulang, tapi jalan pulangnya terpotong waktu. Ada yang tertinggal, jadi dia numpang di yang lewat. Kadang cuma minta diantar sampai gerbang, kadang minta diingat. "Maksudnya, yang tertinggal?" tanya Pak Dimas. "Janji," jawab Mbah Seno. "Janji yang diputus. Dan benda yang dia pakai di hari itu. Tusuk rambut, kerudung, mahkota kecil. Biasanya satu yang ngikut ke kendaraan. Kalau jenengan bawa itu," dia melirik laci imajiner, "taruh dulu di sini." Dengan tangan berat, Pak Dimas mengambil tusuk rambut itu dari laci mobil dan menyerahkannya. Mbah Seno menyentuh sebentar, mengerjap, lalu bersiul pelan. "Dingin, ya?" Dia memang dingin. Benda ini mesti diantar balik. Tapi bukan ke tol, ke kuburnya. "Bapak tahu kuburnya di mana?" Rani menahan napas. "Bukan saya yang tahu, dia yang akan nunjuk." Mbah Seno menghela napas, memandang Pak Dimas. "Malam ini juga kalau kuat, lewat jalur yang sama. Nanti di kisaran kilometer tempat jenengan pertama lihat. Jangan berhenti. Baca doa, niatkan mau nganter. Kalau bau melati datang, jangan menoleh ke kaca tengah. Hanya kaca samping kalau perlu. Sampai nanti ada isyarat mesin berat, angin beda, radio bisik-bisik. Baru keluar di gerbang yang terasa ringan di dada." Pak Dimas menelan kering. "Saya berani, insya Allah." Rani bersikeras ikut. Mata gadis itu berair tapi mantap. "Kakak saya dulu sendirian. Kita jangan biarkan bapak sendiri." Malam turun, menorehkan perak di aspal tol. Mobil melaju melewati lampu-lampu yang makin jarang. Mbah Seno duduk di bangku paling belakang, menutup mata, bibirnya komat kamit. Tusuk rambut terbungkus kain putih, diletakkan di tengah-tengah kabin di atas sajadah kecil yang ia bawa. Di dashboard, radio menyala pelan, hanya gumam statis yang naik turun. Kilometer penanda lewat satu-satu. Di angka yang kira-kira sama dengan tadi dini hari, hawa mobil berubah. AC tetap di angka tengah, tapi udara menggigil, menusuk hingga tulang. Wanginya datang halus dulu, melati baru mekar, bersih, tajam. Pak Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya kaku di setir. "Jangan lihat spion," bisik Rani. Suaranya pecah. "Jangan, Pak." Di kaca depan, garis marka tampak lebih tebal dari biasa, memantul jadi dua. Di sudut mata Pak Dimas, sesuatu bergerak, serupakan renda yang tersapu angin, atau ujung veil yang melayang. Radio berdesis, lalu seperti ada suara perempuan terbata di balik frekuensi mati. "Pulang." Mobil berguncang ringan, seolah melindas sesuatu yang tak terlihat. Mesin mendadak berat, RPM naik turun tak wajar. "Tahan," ujar Mbah Seno dari belakang.
suaranya tetap datar. Niatkan mengantar, jangan menolak, jangan mengundang. Katakan di dalam hati kita antar sampai pintu. Pak Dimas menelan air liur, menahan hasrat untuk menoleh. Dari kaca samping ia melihat bayang tipis, gaun putih berdiri sejajar dengan mobil, tidak berlari, tapi seperti meluncur dengan kecepatan yang sama. Jaraknya setengah meter dari bahu jalan, menoleh bukan ke mobil, melainkan ke arah depan, ke arah yang dituju. Seakan ia pun pengemudi tanpa kendaraan, menuntun arah. Gerbang tol berikutnya muncul jauh. Lampunya membentuk genta kuning di tengah gelap. Napas Pak Dimas terasa lebih ringan ketika gerbang makin dekat. Tetapi tepat 500 meter menjelang gardu, angin di kabin berubah arah. Aroma melati menguat, lalu padam begitu saja. Mesin kembali normal. Radio jernih sebentar, memutarkan jingle iklan sumbang. Mbah Seno membuka mata. "Keluar di sini," katanya. Mereka membayar, lalu diarahkan ke jalan kolektor yang membelah sawah gelap. Mbah Seno menyuruh belok kanan, lalu kiri, seolah pernah tinggal di sana. Padahal ia belum pernah. Di ujung jalan desa, tampak bangunan kecil berwarna biru pucat, mushola, dan tak jauh darinya, pagar setinggi pinggang menandai sebuah pemakaman kampung. Lampu-lampu minyak kecil menyala di beberapa nisan, mungkin sisa-sisa tahlilan sebelumnya. Siang itu, selepas subuh menjelang terang, Pak Dimas memarkir mobil di rest area besar. Rani sudah dijemput keluarganya. Wajahnya masih pucat saat pamit. "Pak, kalau bisa jangan lihat spion terlalu lama," katanya pelan. Habis itu, hening tinggal menyisakan deru AC dan aroma kopi sachet dari warung sebelah. Pak Dimas duduk lama tanpa menyalakan mesin. Tangannya masih gemetar. Dia menatap kabin, kursi belakang yang barusan terasa diduduki. Kini terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu yang mengusik. Di karpet dekat rel jok paling belakang, tergeletak serpihan kecil berkilau. Pak Dimas memungutnya. Sebuah tusuk rambut tipis seperti dari perak. Ujungnya ada permata imitasi yang kusam. Bentuknya mirip aksesori pengantin. "Bukan milik penumpang," gumamnya. Rani duduk di tengah, dan tadi dia melihat jelas tangannya kosong. Tusuk rambut itu dingin luar biasa, seperti baru diambil dari kulkas. Pak Dimas spontan memasukkannya ke laci dashboard, menutup rapat-rapat. Begitu tutup laci mengatup, rasa dingin itu seperti bergerak, menyelinap dari jari-jarinya ke dada. Di mushola rest area, Pak Dimas berwudu. Air keran mengalir deras, tapi entah kenapa terasa berat di telapak tangan, seakan ada sesuatu yang menempel, tak mau lepas. Selesai salat, dia keluar dan melihat seorang petugas kebersihan sedang menyapu halaman. "Pak," sapa Pak Dimas, "di ruas antara Ngawi Solo. Sering ada kejadian, ya?" Petugas itu, bapak paruh baya berjaket hijau, mengangkat wajah. Pandangnya kosong sesaat, lalu ia menurunkan suara. "Banyak yang ngomong. Mereka nyebutnya pengantin kilometer sekian. Katanya, kalau sudah lihat sekali, biasanya, ya, ada buntutnya." Ia menatap ujung tol yang memudar di telan kabut pagi. "Dulu teman saya sopir truk lihat juga. Awalnya di pinggir, lama-lama masuk kabin. Pengantinnya diam, nunduk, pas sampai gerbang, hilang. Seminggu setelah itu, di rumahnya ada suara nangis tiap malam. Istrinya yang cerita." Ia menyeringai pahit. "Saya kalau nyapu pagi-pagi suka nemu kelopak melati di spot tertentu. Padahal nggak ada orang hajatan di sini." Pak Dimas menelan ludah. "Kelopak, wangi melati," potong si petugas, menunjuk telinga sendiri. "Buat yang PK, wanginya duluan datang, baru sosoknya." Pagi merayap jadi siang. Pak Dimas memutuskan meneruskan perjalanan, mengambil giliran sopir pengganti di sebuah pul dekat Pejagan untuk istirahat lalu balik arah. Tapi sepanjang mobil melaju, kepalanya selalu menoleh ke laci. Tusuk rambut itu seperti magnet. Bahkan saat mata terpejam sekilas, dalam benaknya melintas sosok gaun putih, rendah-rendahnya lusuh, dan tangan yang mengangkat pelan seolah meminta, "Bawa aku." Di Jakarta,
Pak Dimas menurunkan mobil di garasi kantor. Dia berniat menyerahkan kunci dan pulang naik ojek. Namun ketika hendak menyalakan ponsel, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Rani, Pak, maaf ganggu. Boleh ketemu? Ada sesuatu yang harus saya kasih tahu. Kakak saya dulu juga nemu benda. Sejenis aksesori pengantin." Dahi Pak Dimas berkerut. "Kamu lagi di mana?" "Kebetulan saya nginep di rumah tante di Bekasi. Ada orang yang katanya bisa bantu. Namanya Mbah Seno. Dia minta lihat mobil Bapak. Katanya kalau ada yang tertinggal, harus dikembalikan ke tempatnya." Menjelang sore, mereka bertemu di sebuah rumah kecil di gang sempit belakang pasar. Seorang lelaki tua, kulit legam berkeriput, duduk bersila di atas tikar pandan. Tatapannya datar, tapi suaranya tegas. "Kalau jenengan lihat, berarti jenengan kebagian," ucapnya setelah mendengar cerita Pak Dimas. Dia yang berbaju putih sedang mencari jalan pulang, tapi jalan pulangnya terpotong waktu. Ada yang tertinggal, jadi dia numpang di yang lewat. Kadang cuma minta diantar sampai gerbang, kadang minta diingat. "Maksudnya, yang tertinggal?" tanya Pak Dimas. "Janji," jawab Mbah Seno. "Janji yang diputus. Dan benda yang dia pakai di hari itu. Tusuk rambut, kerudung, mahkota kecil. Biasanya satu yang ngikut ke kendaraan. Kalau jenengan bawa itu," dia melirik laci imajiner, "taruh dulu di sini." Dengan tangan berat, Pak Dimas mengambil tusuk rambut itu dari laci mobil dan menyerahkannya. Mbah Seno menyentuh sebentar, mengerjap, lalu bersiul pelan. "Dingin, ya?" Dia memang dingin. Benda ini mesti diantar balik. Tapi bukan ke tol, ke kuburnya. "Bapak tahu kuburnya di mana?" Rani menahan napas. "Bukan saya yang tahu, dia yang akan nunjuk." Mbah Seno menghela napas, memandang Pak Dimas. "Malam ini juga kalau kuat, lewat jalur yang sama. Nanti di kisaran kilometer tempat jenengan pertama lihat. Jangan berhenti. Baca doa, niatkan mau nganter. Kalau bau melati datang, jangan menoleh ke kaca tengah. Hanya kaca samping kalau perlu. Sampai nanti ada isyarat mesin berat, angin beda, radio bisik-bisik. Baru keluar di gerbang yang terasa ringan di dada." Pak Dimas menelan kering. "Saya berani, insya Allah." Rani bersikeras ikut. Mata gadis itu berair tapi mantap. "Kakak saya dulu sendirian. Kita jangan biarkan bapak sendiri." Malam turun, menorehkan perak di aspal tol. Mobil melaju melewati lampu-lampu yang makin jarang. Mbah Seno duduk di bangku paling belakang, menutup mata, bibirnya komat kamit. Tusuk rambut terbungkus kain putih, diletakkan di tengah-tengah kabin di atas sajadah kecil yang ia bawa. Di dashboard, radio menyala pelan, hanya gumam statis yang naik turun. Kilometer penanda lewat satu-satu. Di angka yang kira-kira sama dengan tadi dini hari, hawa mobil berubah. AC tetap di angka tengah, tapi udara menggigil, menusuk hingga tulang. Wanginya datang halus dulu, melati baru mekar, bersih, tajam. Pak Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya kaku di setir. "Jangan lihat spion," bisik Rani. Suaranya pecah. "Jangan, Pak." Di kaca depan, garis marka tampak lebih tebal dari biasa, memantul jadi dua. Di sudut mata Pak Dimas, sesuatu bergerak, serupakan renda yang tersapu angin, atau ujung veil yang melayang. Radio berdesis, lalu seperti ada suara perempuan terbata di balik frekuensi mati. "Pulang." Mobil berguncang ringan, seolah melindas sesuatu yang tak terlihat. Mesin mendadak berat, RPM naik turun tak wajar. "Tahan," ujar Mbah Seno dari belakang. Suaranya tetap datar. "Niatkan mengantar. Jangan menolak, jangan mengundang. Katakan di dalam hati kita antar sampai pintu." Pak Dimas menelan air liur, menahan hasrat untuk menoleh. Dari kaca samping ia melihat bayang tipis, gaun putih berdiri sejajar dengan mobil, tidak berlari, tapi seperti meluncur dengan kecepatan yang sama. Jaraknya setengah meter dari bahu jalan,
menoleh bukan ke mobil, melainkan ke arah depan, ke arah yang dituju. Seakan ia pun pengemudi tanpa kendaraan, menuntun arah. Gerbang tol berikutnya muncul jauh. Lampunya membentuk genta kuning di tengah gelap. Napas Pak Dimas terasa lebih ringan ketika gerbang makin dekat. Tetapi tepat 500 meter menjelang gardu, angin di kabin berubah arah. Aroma melati menguat, lalu padam begitu saja. Mesin kembali normal. Radio jernih sebentar, memutarkan jingle iklan sumbang. Mbah Seno membuka mata. "Keluar di sini," katanya. Mereka membayar, lalu diarahkan ke jalan kolektor yang membelah sawah gelap. Mbah Seno menyuruh belok kanan, lalu kiri, seolah pernah tinggal di sana. Padahal ia belum pernah. Di ujung jalan desa, tampak bangunan kecil berwarna biru pucat, mushola, dan tak jauh darinya, pagar setinggi pinggang menandai sebuah pemakaman kampung. Lampu-lampu minyak kecil menyala di beberapa nisan, mungkin sisa-sisa tahlilan sebelumnya. Sejak malam pengembalian tusuk rambut di makam, Pak Dimas merasa hidupnya sedikit lebih tenang. Setiap kali melintas tol Ngawi Solo, ia tidak lagi merasakan hawa dingin menusuk yang dulu menghantui. Tidak ada lagi suara lirih, "Pulang," dari radio. Tidak ada lagi bayangan rendah di spion. Ia mulai percaya bahwa arwah pengantin itu akhirnya benar-benar tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa minggu. Sampai akhirnya, gangguan pertama datang, bukan di jalan tol, tapi di rumahnya sendiri. Malam itu Pak Dimas baru pulang dari narik sore. Tubuhnya lelah, kepalanya pening. Rumahnya sederhana, berdinding bata tanpa plester, di pinggiran kota. Saat ia menutup pagar, tiba-tiba tercium wangi melati menyengat. Padahal di halaman rumahnya hanya ada bunga kamboja dan mawar. Tidak ada melati sama sekali. Wangi itu makin pekat ketika ia mendekati pintu. Di dalam rumah, ia mendengar ketukan pelan di kaca jendela ruang tamu. Tok, 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 berirama pelan, teratur, seakan seseorang mengetuk dengan kuku. Pak Dimas berhenti di tengah ruangan. Keringat dingin merembes. Jendelanya tertutup rapat dengan tirai kain tipis. Dari luar seharusnya tidak ada yang bisa terlihat. Tapi malam itu, bayangan samar seperti kain putih panjang bergeser di balik tirai. "Assalamualaikum." Suara Pak Dimas bergetar. Ia mendekat, mencoba menyingkap tirai. Tapi sebelum tangannya menyentuh kain, ketukan berhenti. Wangi melati langsung lenyap. Jendelanya kosong. Pak Dimas menghela napas panjang, meyakinkan diri mungkin hanya halusinasi karena lelah. Tapi sejak malam itu, gangguan datang berulang. Beberapa hari kemudian, tetangga samping rumah, Pak Anwar, yang biasa pulang malam dengan motor, menegur Pak Dimas. "Mas Dimas, sampean semalam habis keluar rumah jam 2, ya?" tanyanya. Pak Dimas mengerutkan kening. "Loh, enggak, Pak. Saya tidur dari jam 10. "Lah, terus siapa?" "Saya lihat di spion motor. Ada perempuan berbaju putih panjang berdiri di depan rumah jenengan. Rambutnya panjang nutupin muka. Saya pikir tamu. Tapi pas saya nengok langsung, kosong." Darah Pak Dimas seolah berhenti mengalir. Dia hanya bisa mengangguk kecil, menutupi rasa panik yang menggerogoti dada. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang gaun putih lusuh melayang di depan rumahnya. Seminggu berikutnya, gangguan makin parah. Hampir setiap tengah malam, Pak Dimas terbangun karena suara tangisan perempuan. Tangisan itu samar, seolah datang dari dapur atau kamar kosong di belakang rumah. Pelan, terisak, penuh rasa kehilangan. Hu, kenapa kau tinggal? Aku." Suara itu begitu jelas sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang ia beranikan diri bangun, menyalakan lampu, memeriksa seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan, kecuali jantungnya yang berdetak keras. Pak Dimas mencoba mencari perlindungan. Ia memanggil seorang ustaz kampung untuk membaca doa di rumahnya. Malam itu rumah terasa lebih tenang, namun esoknya, wangi melati kembali menyelinap ke kamar tidur. Bahkan kali ini, suara tangisan itu terdengar tepat di samping telinganya. Pak Dimas akhirnya kembali menemui Mbah Seno.
Dengan wajah lelah ia menceritakan semua kejadian. Mbah Seno terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya sudah menduga. Tusuk rambut itu hanya satu dari banyak hal yang ia tinggalkan. Dia memang sudah diantar ke makamnya, tapi bukan itu yang dia cari. Arwah itu gelisah bukan karena benda, tapi karena janji yang dikhianati." "Janji?" tanya Pak Dimas. Mbah Seno mengangguk. "Calon suaminya. Ia ditinggalkan di hari pernikahan. Arwahnya tidak akan benar-benar pergi sebelum menemukan orang itu. Dan sayangnya, jenengan sudah terlibat. Makanya dia mengikuti jenengan." Pak Dimas terdiam, mulutnya kering. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" "Kalau memang berani," jawab Mbah Seno, "cari tahu siapa lelaki yang dulu meninggalkannya. Bawa dia atau setidaknya doakan di tempat kecelakaan. Kalau tidak, arwah itu akan terus datang, sampai ada yang menepati janji untuknya." Dengan bantuan Rani yang masih menyimpan cerita lama dari kakaknya, Pak Dimas mulai mencari informasi. Dari beberapa warga sekitar tol, mereka akhirnya mendengar kabar bahwa nama wanita pengantin itu dulu adalah Ratna Ayu. Tahun 2012, ia meninggal dalam kecelakaan mobil ketika mengejar calon suaminya yang kabur. Calon suaminya, seorang pria bernama Arman, kabarnya pindah keluar kota setelah tragedi itu. Ada desas-desus bahwa dia tinggal di Semarang, menikah dengan perempuan lain, tapi hidupnya selalu dihantui masalah. Usaha bangkrut, anaknya sering sakit, dan keluarganya pindah berkali-kali. Pak Dimas merasakan darahnya dingin. Bisa jadi semua itu akibat janji yang tidak ditepati. Malam berikutnya, gangguan mencapai puncaknya. Pak Dimas baru saja hendak tidur ketika ketukan di jendela terdengar lagi. Tapi kali ini tidak berhenti. Tok, tok, tok. Semakin keras, semakin cepat. Pak Dimas menahan napas. Keringatnya bercucuran. Ia meraih senter, melangkah pelan ke arah jendela. Begitu tirai ia singkap, jantungnya serasa pecah. Seorang wanita berbaju pengantin berdiri di luar. Gaunnya compang-camping, wajahnya tertutup rambut panjang basah, tangannya pucat, kuku-kukunya mengetuk kaca dengan ritme cepat. Begitu Pak Dimas menyorotkan senter, wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan dengan suara serak, ia berbisik, "Mana dia? Janji. Mana janjinya?" Pak Dimas berteriak, terjatuh ke belakang. Lampu rumah berkedip-kedip. Listrik seolah mau padam. Wangi melati memenuhi seluruh ruangan hingga membuat sesak. Besok paginya, Pak Dimas tidak pergi kerja, dia hanya duduk di teras, wajahnya pucat. Dalam hatinya, ia sadar, selama janji itu tidak terselesaikan, arwah Ratna Ayu tidak akan pernah tenang. Dan dia sopir biasa yang kebetulan melintas, sudah terseret dalam kisah tragis ini. Gangguan demi gangguan hanyalah isyarat. Arwah itu tidak sekadar menakut-nakuti. Ia sedang mencari sosok lelaki yang membuat hidupnya berakhir tragis. Dan entah kenapa, Pak Dimas merasa dialah yang harus menemukan Arman. Sejak malam ketika sosok Ratna Ayu mengetuk jendela rumahnya, Pak Dimas tidak pernah benar-benar tenang. Ia sadar, selama janji yang terputus itu belum terselesaikan, arwah pengantin itu akan terus mengikuti. Entah di jalan tol, di rumah, bahkan mungkin dalam mimpinya. Pagi itu, ia berangkat menemui Rani. Wajah gadis itu sama pucatnya, karena ia pun mengaku kembali diganggu. Dalam mimpinya, dia melihat kakaknya yang sudah meninggal, duduk di kursi pelaminan, wajahnya kosong. Lalu di sampingnya duduk Ratna Ayu dengan gaun pengantin berlumuran darah. "Pak," suara Rani bergetar, "kita harus cari Arman. Kalau tidak, dia tidak akan pernah pergi." Pak Dimas mengangguk. Dia tahu, meski berisiko, mereka tidak bisa lari dari teror ini. Bermodal cerita warga, mereka menelusuri jejak Arman ke Semarang. Di sebuah kampung tua dekat pelabuhan, mereka menemukan rumah kecil yang sudah tampak reot. Di teras, seorang perempuan tua sedang menyapu. "Oh, Arman? Dulu tinggal sini, tapi sudah lama pindah," katanya lirih. Orang itu hidupnya tidak pernah tenang.
Istrinya meninggal muda, anaknya sakit-sakitan. Katanya semua karena kutukan pengantin. Terakhir saya dengar, dia tinggal sendirian di sebuah kontrakan dekat Ambarawa. Darah Pak Dimas berdesir. Semua jalan selalu kembali ke sana, dekat lokasi tol, dekat tempat kecelakaan. Sore itu, mereka tiba di sebuah kontrakan sempit. Pintu kayu kusam itu terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar batuk panjang seorang pria. "Permisi, Pak Arman." Suara Pak Dimas gemetar. Seorang lelaki keluar. Wajahnya tirus, matanya cekung, rambutnya beruban. Usianya baru 40-an, tapi tampak seperti 60. Ia menatap dengan sorot ketakutan, seolah sudah lama menunggu seseorang datang. "Kalian, pasti karena dia, kan?" Suaranya serak. "Dia belum pergi. Dia masih menuntut aku." Pak Dimas menelan ludah. "Betul, Pak. Ratna Ayu. Dia tidak tenang karena janji Bapak di hari pernikahan. Dan sekarang, gangguannya sampai ke saya." Arman menunduk, bahunya bergetar. "Saya salah. Saya lari karena takut. Saya tidak siap menikah. Malam itu, dia mengejar. Saya tahu, tapi saya tidak berhenti. Saya biarkan dia sendirian di jalan. Sejak hari itu hidup saya hancur." Rani maju selangkah. "Kalau memang Bapak menyesal, ikutlah. Kita harus kembalikan janji itu di tempat kejadian. Hanya itu caranya." Arman mengangkat wajahnya. Air mata menetes. "Kalau memang itu bisa mengakhirinya, saya akan ikut." Malam itu, mereka bertiga ditemani Mbah Seno kembali ke ruas tol di mana Ratna Ayu meninggal. Langit kelam, angin dingin menusuk, jalanan sepi. Mereka berhenti di bahu jalan yang gelap, hanya diterangi lampu hazard. Mbah Seno menancapkan dupa kecil dan membuka kitab doa. "Kalian berdiri di sini, biar arwahnya tahu, janji yang dulu putus, kini ditepati." Arman maju pelan, tubuhnya gemetar. Ia meletakkan sebuket bunga melati dan sepasang cincin kawin yang masih ia simpan selama bertahun-tahun di sebuah kota kecil. "Ratna, maafkan aku. Aku penakut. Aku lari. Tapi malam ini aku datang. Aku penuhi janjiku. Kalau kau masih menunggu, inilah aku." Udara tiba-tiba membeku. Dari arah gelap, terdengar isak tangis panjang. Wangi melati menyeruak begitu kuat hingga membuat dada sesak. Perlahan, sosok Ratna Ayu muncul dari kegelapan. Gaun putihnya compang-camping, wajahnya pucat pasi. Rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah. Arman berlutut, menangis. "Maafkan aku, Ratna." Sosok itu berhenti tepat di depan Arman. Tangannya yang pucat terulur, menyentuh bahu lelaki itu. Begitu rambutnya tersibak, tampak wajah cantik namun penuh luka. Bibirnya bergetar. "Kau akhirnya datang." Air mata mengalir di pipi Arman. "Aku datang. Aku tidak lari lagi." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat dupa padam. Pak Dimas hampir jatuh terdorong. Rani menjerit kecil. Sosok Ratna Ayu perlahan menghilang. Gaunnya berpendar samar lalu lenyap bersama angin. Yang tersisa hanyalah wangi melati yang memudar perlahan. Malam itu, jalanan kembali hening. Tidak ada lagi isak tangis. Tidak ada lagi bayangan putih. Arman terkulai, pingsan di pangkuan Pak Dimas. Saat sadar, ia berkata pelan, "Rasanya ringan sekali. Selama bertahun-tahun, beban ini baru hilang." Mbah Seno mengangguk. "Sudah selesai. Janji ditepati. Arwah sudah tenang. Mulai malam ini, tidak ada lagi gangguan." Pak Dimas memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama bisa menarik napas lega tanpa rasa dingin mengekori. Ia tahu, perjalanan panjangnya bersama arwah pengantin itu akhirnya berakhir. Hari-hari berikutnya kembali normal. Tidak ada lagi ketukan di jendela. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam. Tetangganya pun tidak pernah lagi melihat bayangan gaun putih di spion motor. Pak Dimas tetap bekerja sebagai sopir travel.
Tapi kini ia tidak pernah lagi takut menyetir malam. Ia masih berdoa setiap kali melewati kilometer itu, namun bukan karena takut, melainkan sebagai tanda penghormatan. Rani perlahan bisa hidup tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang kakaknya dan pengantin gaib. Sedangkan Arman memilih meninggalkan kota, mencari kehidupan baru. Sebelum pergi, ia sempat menatap Pak Dimas dan berbisik, "Terima kasih. Kalau bukan karena sampean, mungkin saya tidak pernah berani menghadapi ini." Dan malam itu, di tol yang panjang dan gelap, Pak Dimas menyetir sendirian untuk pertama kalinya setelah lama takut. Spion tengah memantulkan bangku kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada gaun putih. Hanya dirinya, jalan raya, dan doa yang mengiringi. Karena janji sudah ditepati. Karena arwah pengantin itu akhirnya pulang.